kembali lagi di hari Selasa jam 19 WIB. Kembali lagi bersama aku Yola di acara Live Sabdayo. Salam semuanya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, sudah bergabung dari berbagai daerah tentunya. Nah, aku mau jelasin sedikit ya ke teman-teman terkait Sabdayut. Jadi, Sabdayut itu merupakan acara live ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda ya. Jadi Sabda itu mengangkat topik-topik yang menarik dan tentunya relate juga ya dengan anak-anak muda. Jadi ini sesuai dengan visi dari Sabda itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, oke teman-teman, karena sudah join semua ya, udah bergabung semua, aku mau minta teman-teman kasih perkenalan dulu ya, supaya teman-teman yang di rumah ini juga bisa kenal teman-teman gitu ya, bisa nanti perkenalan singkat aja nama, domisili, atau mungkin kesibukannya apa, pelayanan di mana. Nanti kalau mau tahu lebih lengkapnya bisa DM aja ya ke Instagram masing-masing. Ya, nanti silakan mungkin dari Kak Indri, kemudian Kak Santi, kemudian Kak Egen, kemudian Kak aku. Silakan Kak Indri. Oke, selamat malam teman-teman. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Riana Elizabeth. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Pacet, dan juga teman-teman, kesibukan saya untuk saat ini adalah praktek pelayanan. Jadi teman-teman, di samping saya juga sebagai mahasiswa, tapi juga saya melayani juga ya teman-teman. Saya melayani di GPDI ya teman-teman, di tempat praktek saya. Demikian perkenalan singkat saya. Saya kembalikan kepada Kak Yola. Ya, salam kenal Kak Indri. Salam. Ya, silakan Kak Santi. Ya, shalom. Shalom teman-teman semua, selamat malam, salam kenal, namaku Santi Titik Lestari, aku biasa dipanggil Santi, aku sibuk pelayanan di Sabda, bareng dengan Yola. Ya, ya salam kenal Kak Santi. Ya, salam silakan. kenal. Silakan Kak Egen. Ya, shalom semuanya, salam kenal ya. Oh, belum ya. Nama saya Regan, saya pelayanan di GJKI Talaut. Ya, saya sebagai pendeta di sini dalam kapasitas sebagai gembala sidang. Puji Tuhan, saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi Tomang juga. Ya, salam kenal semuanya, Regan Mantalangit. Salam kenal Kak Egen. Salam. Ya, aku ya teman-teman, salam perkenalkan teman-teman, aku Yola Rafa Putri, biasa dipanggil Yola. Saat ini kesibukanku pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda dengan Mbak Santi, untuk gerejaku di GKA Gloria. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman perkenalannya. Ya, buat teman-teman di rumah boleh perkenalan juga ya, dengan cara tulis aja di live chat deh ya, tulis aja di kolom komentar. Nah, teman-teman perkenalan singkat supaya kita juga kenal. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa baru mau kasih ide atau tanggung jawab, tiba-tiba ada yang nyeletuk, kamu kan masih muda, belum bisa apa-apa. Pasti kesel banget kan kalau teman-teman ada di posisi itu nih. Apalagi kalau teman-teman itu dicap labil, dicap gampang ikut-ikutan, gak punya pendirian, belum siap dikasih tanggung jawab yang besar. Padahal sebenarnya kita tuh punya potensi loh, dan keinginan juga untuk mau belajar. Tapi kita malah dikasih statement yang seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga perlu ngaca sebentar nih, bisa jadi ada sikap kita memang atau mungkin yang bikin orang tua atau orang-orang di sekitar kita itu masih ragu nih sama kita, bisa jadi kan. Nah, di Sabda pada malam hari ini kita mau bahas tuntas tentang gimana cara mematahkan stigma-stigma itu teman-teman, bukan lewat debat usir ya, bukan dengan debat-debatan gitu enggak ya, tapi lewat kualitas hidup yang bertanggung jawab dan mau dibentuk Tuhan. Jadi teman-teman stay tune ya sampai siaran sama live Sabdayut ini, teman-teman bisa bagiin linknya ke teman, kerabat, keluarga, atau saudara, supaya juga makin banyak yang terberkati melalui acara Sabdayut pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, boleh aku minta dengan kasih Kak Indri, boleh buka kita dalam doa, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Dan sebentar Bapak yang baik, kami akan sama-sama Tuhan sharing-sharing mengenai topik tentang anak muda. Biarlah Tuhan Yesus, kami para pembicara atau pelayan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan lewat perkataan kami, dan juga Tuhan Yesus supaya lewat apa yang akan kami bicarakan atau kami sharingkan saat ini Tuhan, teman-teman yang mendengar, teman-teman yang menonton live kami saat ini Tuhan dapat diberkati dan juga dapat mengerti apa yang sedang kami bicarakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan mulai dari awal
sampai akhirnya berkat Tuhan Yesus, Tuhan dalam penyertaan-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Kak Indri sudah buka kita dalam doa. Oke teman-teman, kita tuh kan sering banget ya, seperti yang aku bilang tadi, sering dengar kata label-label anak muda yang labil, belum serius, belum bisa dipercaya dan lain sebagainya gitu. Nah pas dengar label kayak gitu nih, teman-teman ngerasanya itu gimana? Gimana perasaan teman-teman? Apakah itu sesuatu hal yang benar? Dan sebenarnya di realita kehidupan anak muda itu sendiri kayak gimana? Silakan. Oke, menurut saya sih Kak, ya, saya kurang setuju dengan label yang berbicara mengenai anak muda yang belum bisa diberi tanggung jawab dan juga anak muda yang belum bisa dipercaya karena dianggap kurang berpengalaman, dianggap labil, dan dianggap gampang berubah-berubah. Nah, menurut saya memang benar anak muda itu masih kurang dalam pengalaman dan juga anak muda mungkin ada yang labil dalam usianya yang masih rentan. Tapi ya teman-teman, untuk memberikan tanggung jawab atau dapat dipercaya itu, anak-anak muda sebenarnya bukan karena tidak mampu ya teman-teman. Bukan karena anak-anak muda itu tidak bisa dipercaya, tapi hanya saja sebagai orang tua harusnya memberi arahan atau bimbingan dan juga nasihat. Dan sebagai orang muda juga, kita harus mau menerima bimbingan dan nasihat itu supaya berjalan dengan baik kehidupan kita gitu ya teman-teman menurut saya. Ya, aku nambahin ya, setuju sih dengan yang disampaikan Kak Indri gitu ya. Aku sendiri kalau misal dilabelin gitu ya sama orang lain, wah kamu itu tidak bisa dikasih tanggung jawab gitu. Kalau itu serta-merta dikasih label kayak gitu, rasanya nggak terima sih. Maksudnya kok kayak kenal-kenal aku banget gitu, padahal kan belum tentu gitu kan ya. Jadi kalau mau dikatakan itu benar nggak, itu sebenarnya juga relatif ya, karena kan kalau memang dipukul rata ya jelas sekali tidak gitu ya, karena belum tentu anak muda itu nggak ada yang serius gitu ya. Tapi bisa jadi ketika itu label ditujukan ke seseorang gitu ya, itu kita juga jadi bisa refleksi gitu ya, kenapa ya kok ada orang lain yang mengatakan seperti itu ke aku gitu ya. Jadi bisa diambil dari sudut pandang positifnya gitu ya. Kalau memang itu benar ya berarti kita harus memperbaiki diri nih, tapi kalau itu memang sesuatu yang tidak benar ya kita lebih ini ya mengkomunikasikannya gitu. Karena aku pikir salah satunya juga anak muda itu sering disalahpahami gitu. Karena kan generasi sekarang misal aja nih dari sisi belajar gitu ya, belajarnya kan ya pakai ini ya, pakai gadget, kita belajarnya lewat video, generasi tua kayaknya kurang cocok nih, itu kamu kok nggak serius ya belajar gitu, padahal memang caranya belajar seperti itu sih. Oke, apa ya Benar nih teman-teman? kata teman-teman. Oke, silakan Kak. Ya, benar kata teman-teman tadi, kalau dengar label seperti itu, mungkin ya sebagian dari kita merasa kecewa, kesal, atau merasa apa ya, orang Manado bilang nanda dapat DP harga atau tidak dihargai. Tapi kalau jujur masih labil kok, mudah menyerah, sulit konsisten, atau belum bertanggung jawab. Jadi mungkin ya tema yang malam hari ini tentang berkenaan dengan stereotip itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya juga benar. Masalahnya teman-teman, kita sering menganggap usia muda sebagai alasan untuk hidup seenaknya. Padahal masa muda itu adalah masa yang paling menentukan arah hidup kita sebagai manusia. Kebiasaan yang kita bangun hari ini akan membentuk siapa kita di masa depan, kan? Begitu teman-teman. Tapi realitanya anak muda punya potensi yang luar biasa. Penuh semangat, kreatif, berani mencoba hal-hal yang baru, dan memiliki energi yang besar. Namun kembali lagi, potensi ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan karakter, disiplin, dan takut akan Tuhan tentunya. Begitu Pak, tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Ya, setuju ya. Ya memang mungkin karena anak-anak muda itu kan masih, ya namanya masih muda biasanya kan gitu. Nah itu kan masih banyak belajar nih. Karena ya memang orang tua kan mereka udah pernah ngerasain muda. Dan yang muda juga belum ngerasain tua kan. Ya mungkin yang tua ini ngerasa mereka juga lebih ngerti gitu sebagai anak muda. Padahal kan zaman udah berubah seperti yang Mbak Santi bilang tadi gitu kan. Nah kadang juga sebagai anak muda ada mungkin momen-momen yang emosinya itu belum stabil, masih
mungkin masih salah mengambil keputusan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti anak muda itu nggak bisa dipercaya kalau menurutku ya. Karena realitanya juga masih ada juga anak muda yang punya potensi besar dalam hidup mereka, kayak semangat, ide, kayak punya mungkin mereka lebih banyak kreatifnya nih daripada orang-orang yang lebih tua. Seperti itu. Yang mereka butuhkan itu sebenarnya bukan langsung diremehkan kayak gitu sih, tapi mereka itu harusnya ya dibimbing tadi. Aku setuju dengan dikomunikasikan itu tadi, diberi ruang, dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk bertumbuh. Nah, balik lagi, kita mau ambil dari sisi mananya. Semisal kita diremehkan seperti itu, ya introspeksi diri. Apakah kenapa aku tidak percaya? Apakah ada sesuatu yang salah dalam diriku gitu? Seperti itu sih. Oke teman-teman, Ya. kita udah ngebahas nih realita mengenai anak muda. Jadi yang sering dikatakan anak muda itu labil, kurang bisa dipercaya, dan belum bisa diberi tanggung jawab. Oke teman-teman, jadi kita sekarang mau ngebahas nih, kira-kira bagaimana nih pendapat Alkitab dari kacamata Alkitab sendiri mengenai anak-anak muda. Akankah Alkitab juga memandang anak-anak muda itu kurang bisa dipercaya dan juga belum bisa diberikan tanggung jawab atau malah sebaliknya, teman-teman? Oke, teman-teman. Jadi di sini aku mau tanya nih, menurut teman-teman, siapa nih tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan Alkitab yang dipakai Tuhan pada usianya yang masih muda? Tentunya banyak ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ada yang mengajukan? Teman-teman? Ya, Oke. tapi ini ya sebelum masuk ke contoh di toko Alkitab gitu ya, tadi sebenarnya ada yang menarik nih yang disampaikan Kak Yola gitu ya. Jadi terkait apa tadi potensi diri, terus juga kesempatan gitu kan ya. Aku tuh jadi inget gini, akan sangat rugi gitu ya sebenarnya anak-anak muda yang punya potensi yang besar gitu, tetapi karena ada banyaknya stereotip yang dilontarkan gitu ya, ada yang banyak label, itu jadi malah ketutup gitu potensinya. Kayak kesannya malah iya beneran nih nggak ada nih anak muda yang mau bangkit nih atau apa gitu ya. Sayangnya di situ gitu. Jadi kalau tadi ya dikaitkan dengan pertanyaannya Kak Indri gitu ya, aku pikir justru Tuhan itu melihatnya dari sisi yang lain gitu ya. Jadi anak muda itu di mata Tuhan tuh bukan kayak suatu apa ya, kayak istilahnya kayak ruang tunggu ya atau masa tunggu, nanti kalau udah dewasa baru bisa nih dikasih tanggung jawab atau baru bisa dipercaya gitu, bukan seperti itu gitu ya. Justru malah Tuhan sendiri juga pakai orang-orang muda gitu ya, di dalam cerita Alkitab itu justru bisa menjadi anak muda yang membawa gebrakan baru, yang justru bisa mengubah status quo gitu ya. Ya aku jadi ingat ini sih tokoh Daniel gitu ya, Daniel dan teman-temannya gitu. Jadi ketika mereka itu dibawa ke Babel, itu mungkin usianya sekitar 13 gitu ya, 13 sampai 16 tahun lah, sekitaran itulah. Jadi mereka sendiri itu sebenarnya kan berada di satu lingkungan yang asing gitu ya. Terus juga di lingkungan itu tuh mereka banyak tekanan gitu ya, banyak hal gitu yang menekan, bahkan sampai urusan makanan aja itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya di mata Daniel dan teman-temannya, supaya mereka itu nggak ikut menajiskan diri gitu dengan santapan raja. Jadi aku pikir ini satu tokoh anak muda yang dia itu punya iman yang kuat di dalam Tuhan, dia punya prinsip ya, punya karakter gitu. Jadi keteguhan iman dia ini justru membuktikan bahwa anak muda itu juga bisa loh untuk menang gitu ya. Anak muda itu bukan berarti terus ikut arus gitu ya. Oh, ternyata banyak orang nih ikut makan santapan raja, ya udahlah ikut aja. Tapi kan Daniel nggak seperti itu gitu ya, dan teman-temannya. Jadi ini menjadi satu apa ya, satu tantangan juga ya buat kita hari ini gitu, untuk punya prinsip, untuk punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, aku ya teman-teman. Ya, kalau ngelihat dari kacamata Alkitab kan memang Tuhan itu punya apa ya? Kadang itu punya pandangan yang beda kan sama stigma dunia gitu kan. Nah, Tuhan juga nggak nunggu sama seperti Mas Santa, dia jangan jadikan masa muda itu sebagai ruang tunggu. Tuhan nggak buat seseorang itu harus nunggu tua dulu, mapan dulu baru bisa dipakai Tuhan kan enggak gitu ya. Malah ada di 1 Timotius 4:12 itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu kan berarti bukti kalau di mata Tuhan itu anak muda punya posisi yang penting dan dipercaya penuh untuk jadi teladan kan, enggak seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal tokoh, salah satu yang mungkin apa ya, aku kagum itu salah satunya Daud gitu ya. Dimana waktu dia masih remaja, cuman gembala gitu kan, dia mungkin dianggapnya itu orang yang apa ya, rendah lah, seorang remaja yang tidak punya pengalaman apapun, bahkan untuk mereka ngelawan apa ya, untuk mereka berperang itu aja kan nggak bisa. Nah di sini di Daud ini di apa di
diperhadapkan dengan dia melawan raksasa Goliat gitu kan, di mana tentara-tentara dewasa yang lainnya itu malah mereka ketakutan. Nah, di sini yang bikin kagum dari Daud ini bukan apa ya, bukan karena dianya ya, tapi aku tahu gitu dia akan dipakai Tuhan gitu kan, tapi dia berani, dia setia melakukannya, dia membuktikan kalau anak muda asal hatinya itu dia ikut Tuhan gitu kan, dia setia ikut Tuhan, bisa punya tanggung jawab dan dampak yang mungkin jauh lebih besar daripada umurnya. Jadi itu jangan apa ya, dibatasi sama hal-hal seperti itu untuk dipakai Tuhan gitu sih. Oke. Kalau menurut saya sih Kak ya, mengenai kacamata Alkitab tentang anak muda ya. Anak-anak muda itu di dalam Alkitab itu justru banyak yang dipakai Tuhan loh. Bukan hanya orang-orang dewasa saja yang dipakai Tuhan. Alkitab itu memakai anak-anak muda dengan segala keterbatasannya, dengan segala pengalaman yang masih minim yang dialami oleh anak-anak muda itu, untuk Tuhan memakai apa yang ada pada diri anak-anak muda itu. Contohnya yang ingin saya jabarkan sedikit itu mengenai anak muda itu adalah Raja Yosia ya teman-teman. Raja Yosia mungkin dia ini adalah seorang raja yang memimpin bangsa yang besar saat itu, bangsa Yehuda, di usianya yang masih 8 tahun. Di usia yang masih sangat belia, masih bisa dibilang anak-anak ya teman-teman. Di usia yang seperti itu, dia harus bertanggung jawab atas bangsa yang dipimpinnya ya teman-teman. Jadi bukan saja yang ingin saya spesialkan itu mengenai Raja Yosia yang dipilih menjadi seorang raja, tapi juga teman-teman, yang spesialnya itu adalah Raja Yosia di usianya yang masih muda. Dia sendiri membawa perubahan, teman-teman. Perubahan dalam kerohanian atau reformasi, dikenal dengan reformasi di bidang keagamaan, di bidang ibadah, dan juga kerohanian saat itu, teman-teman. Yang dimana ayah dan kakeknya Raja Yosia ini adalah orang jahat, orang yang tidak mengenal Allah, bahkan orang yang sampai mendatangkan murka yang luar biasa kepada bangsanya sendiri, teman-teman. Tapi bedanya Raja Yosia dengan ayah dan kakeknya adalah Raja Yosia memilih untuk percaya kepada Allah Israel, Allahnya yang luar biasa, teman-teman. Dia mengikuti jejak dari nenek moyangnya, yaitu Daud sendiri, raja yang setia, yang dikenal taat kepada Tuhan, bukan mengikuti langkah dari ayahnya. Kalau dipikir-pikir, raja yang membawa reformasi dengan keadaan yang saat itu, secara keagamaan, secara peribadahan yang sudah sangat rusak dan sudah sangat tidak lagi kurus ya teman-teman, itu tidaklah gampang karena sudah lama teman-teman. Sudah lama, bahkan itu sudah menjadi kebiasaannya bangsa pada saat itu. Tapi dengan keberaniannya, dengan perubahan yang ingin dibawa, Raja Yosia maju sebagai orang muda yang membawa perubahan, yang membawa reformasi di bangsa Yehuda. Makanya Raja Yosia dikenal dengan raja yang membawa reformasi yang luar biasa pada peribadahan bangsa Israel atau Yehuda saat itu, teman-teman. Benar-benar teman-teman. Nah, kalau dunia sering melihat anak muda dari umur, pengalaman, atau kemampuan, hari ini saya mau bilang Tuhan justru melihat hati, iman, dan kesediaan untuk taat, teman-teman. Tadi sudah disinggung tentang siapa Daud, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, atau teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ini saya mau bahas kembali tentang kisah yang mereka berkata bahwa kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung. Nah, itu adalah iman yang tidak tergantung pada hasil. Kebanyakan anak muda hari ini sering, oh saya mau kerja, saya mau kuliah, saya mau sekolah, karena ada sesuatu yang dia inginkan, begitu. Ya, pengen imannya itu iman hasil, tapi bukan iman yang berproses. Nah, anak-anak muda di dalam Alkitab ini adalah yang mereka menunjukkan iman-iman yang berproses. Mereka menikmati Tuhan itu
menikmati berkat Tuhan itu bukan nanti ketika mereka selesai, berhasil, capai target dan sebagainya, tetapi di dalam proses mereka menikmati hasil. Ya, ini dituangkan atau bisa dicontohkan di dalam kisah perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan luar biasa kalau Tuhan tidak melepaskan kami. Ini kan anak muda tetapi mereka menunjukkan iman mereka, iman yang dewasa. Mungkin mari kita sebagai anak muda milikilah iman yang dewasa. Nah, ini luar biasa. Yeremia merasa dirinya terlalu muda. Tetapi Tuhan berkata, jangan katakan aku ini masih muda. Artinya Tuhan tidak melihat usia sebagai penghalang untuk memanggil seseorang, teman-teman. Timotius dipercaya memimpin jemaat di usia muda. Karena itu Paulus menasihatinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Oh, ternyata kita sebagai anak muda, kita juga ternyata bisa menjadi teladan. Dan kalau kita lihat apa yang teman-teman sudah paparkan tadi, tokoh-tokoh tadi, bahkan termasuk yang saya paparkan tadi, ada satu benang merah dari semua tokoh ini, tokoh-tokoh muda dalam Alkitab, yaitu mereka bukan orang yang sempurna, tapi mereka memilih taat. Tuhan tidak mencari anak muda yang paling hebat hari ini kok. Paling pintar tidak, atau paling terkenal tidak juga, tapi Tuhan mencari anak muda yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dan taat sama seperti mereka. Kira-kira seperti itu. Ya, setuju ya teman-teman. Tuhan mencari yang taat, yang mau menyerahkan hidupnya. Aku juga malah jadi ingat gitu ya. Selain tokoh-tokoh yang sebutin tadi, aku juga jadi ingat Maria Ibu Yesus. Gimana dia waktu itu kan dijumpai malaikat itu kan dia masih perawan ya, dia masih muda kan hitungannya. Nah itu, aku nggak kebayang gitu ya, di usianya yang masih sangat muda, dia baru bertunangan, terus dia harus menerima resiko sosial yang menurutku itu cukup besar ya teman-teman. Mulai dari mungkin banyak orang mikirnya, wah dia ini buruk, ada nakal, ya. Bahkan ada ancaman juga dia bisa aja dia batal nikah gitu kan, tunangannya batal gitu kan. Tapi kedewasaan rohani Maria ini dia kan taat gitu kan, dia taat walaupun umurnya masih muda. Ya mungkin pasti ada kebingungan, ada gimana gitu kan. Tapi respon Maria kan dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah waktu dia bilang ke malaikat itu, ini nunjukin kalau menurutku anak muda itu juga punya kapasitas iman yang besar juga gitu loh. Dia dari Maria ini ya ngajarin juga dari aku pribadi, kalau kata itu bukan soal kita udah siap atau siap secara logika kita aja ya, seperti itu. Tapi soal seberapa besar kita bisa dipercaya sama Tuhan yang udah ngasih tanggung jawab itu ke kita. Nah itu menurutku susah ya, apalagi kalau kita mengukur-ukurnya sama kemampuan kita. Aduh, kita bisa nggak ya, ini bisa nggak ya gitu. Nah, Maria ini kan taat, dia menjalannya. Nah, dari Maria ini ya belajar lewat penyerahan diri, yang menurutku ini penyerahan diri yang total ya. Walaupun mungkin ya ini Maria kan dipakai Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi seluruh dunia. Dan itu menurutku yang sesuatu yang luar biasa. Ya Tuhan mencari orang yang taat dan yang menyerahkan hidupnya dan tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Gitu sih. Ya, aku nambahin dikit ya. Jadi dari yang di-sharingkan teman-teman tuh, ya aku melihatnya memang ini ya, Tuhan tidak meremehkan anak muda gitu ya. Jadi aku pikir teman-teman sekarang kalau misal sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, bahkan ya mungkin juga sedang mengalami dikasih label-label tertentu gitu ya, ingat jangan jangan menyerah, jangan putus asa gitu ya, karena kita sebagai anak muda Kristen, identitas kita itu ada di dalam Kristus gitu ya, bukan di dalam label-label yang orang lain mungkin katakan gitu ya. Jadi di satu sisi jangan membuat itu terus kita jadi merasa merasa putus asa gitu ya. Terus kita sendiri juga jadi kurang beriman gitu sama Tuhan. Jadi kalau kita tadi membahas tentang tokoh-tokoh anak muda yang Tuhan pakai gitu ya, ini seharusnya menjadi satu berita gembira gitu ya buat kita. Jadi kita juga harus merespon itu gitu dengan iman kita. Jadi kalau misal dunia bilang anak muda itu belum siap gitu ya,
Tapi ternyata Alkitab sendiri membuktikan gitu ya bahwa Tuhan pun bisa pakai anak muda gitu ya. Bahkan mungkin di dalam ketidaksiapan dia gitu ya, Tuhan pun juga bisa pilih gitu ya untuk bisa memulai hal-hal yang besar. Dan tadi setuju dengan yang disampaikan Kak Egen ya. Aku suka iman yang berproses gitu ya. Karena ini sangat penting banget gitu ya. Jadi jangan meremehkan anak-anak muda yang dia sering bertanya gitu di dalam gereja. Loh, kok aturannya gereja seperti ini? Loh, kok ada cerita Alkitab yang seperti ini, kenapa tokoh ini tidak melakukan ini itu gitu ya. Banyak sekali anak-anak muda yang sebenarnya kritis, tapi itu justru harus kita apresiasi gitu ya. Di dalam kekritisannya, di dalam dia bertanya, itu kan berarti mencari sesuatu yang benar gitu, mencari satu akar yang kuat gitu. Jadi ya aku pikir banyak proses gitu ya di diri anak muda untuk imannya bisa tetap bertumbuh, entah dengan banyak cara ya bertanya, mungkin bahkan juga protes gitu ya, atau komplain gitu ya, tapi memang untuk sesuatu yang baik. Menarik banget ya ini diskusi malam ini ya. Memang saya juga memang pelayan Tuhan, tapi saya juga masih muda. Jadi hal-hal itu juga sangat menguatkan saya malam hari ini. Keren lah ya, ternyata cara Tuhan melihat anak muda itu berbeda dengan dunia yang melihat anak muda. Tuhan nggak nunggu kita sempurna dulu baru dipakai. Nah, saya punya pertanyaan nih teman-teman. Kalau selama ini kita sering merasa diremehkan atau dicap labil, cap apalah terserah. Menurut teman-teman respons yang benar itu seperti apa? Dan langkah nyata apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita makin bertumbuh dan makin siap dipakai Tuhan sebagai pemuda Kristen, kira-kira seperti itu. Ya, apa ya teman-teman? Ya menurutku kalau kita sering diprotes karena dicap labil dan sebagainya, ya perlu berani introspeksi diri juga sih. Jangan cuma membela diri, tapi juga tanya juga, apakah hidupku sudah menunjukkan kedewasaan? Apakah hidupku sudah layak untuk dipakai Tuhan gitu? Jadi cara responnya jangan sampai langsung marah gitu ya. Ya balik lagi pada sebelumnya udah kita singgung di awal tadi, dengan mungkin bisa membuktikan lewat sikap kita, mulai mungkin dari kita belajar bertanggung jawab, gimana kita konsisten melakukan sesuatu, dengan kita bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil dulu gitu kan, sebelum ke hal-hal yang besar. Mau untuk ditegur, mau untuk diingatkan gitu, jangan ngerasa yang paling benar. Anak muda itu, wah orang tua nggak tahu lah ini anak muda, jangan seperti itu gitu kan. Gimana kita harus berpikir dengan bijak. Nah, kita nggak harus sempurna dulu sih sebenarnya, tapi kita perlu juga punya hati yang mau dibentuk juga. Kita mau menerima masukan, kita mau menerima output-output yang lain gitu kan. Jadi jangan sampai kita menutup diri, ngerasa diri paling benar. Ya, itu semua balik lagi supaya kita siap dipakai Tuhan. Itu sih kalau dari itu. Oke, Kak Indri dulu aja nggak apa-apa. Ya, oke teman-teman, yang menurut saya sih mengenai stigma tentang anak-anak muda itu tadi yang dicap dengan seperti itu, dengan labil itu tadi ya teman-teman, itu justru sebenarnya ya sebagai kita anak muda itu gak perlu marah gitu ya sebenarnya, gak perlu berkecil hati karena justru dengan pandangan yang seperti itu, dengan stigma yang seperti itu, penilaian yang seperti itu yang ditujukan kepada kita anak-anak muda, maka kita sebagai anak-anak muda harus maju sebenarnya ya teman-teman, harus maju menunjukkan bahwa apa yang dikatakan mereka itu tidak benar. Lewat apa nih? Gitu ya kan? Lewat dari tindakan kita, sikap kita, karakter kita juga. Tentunya kita harus menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya, kita bisa bertanggung jawab mungkin dari apa yang diberikan kepada kita, sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita harus mulai dari seperti yang dibilang Kak Yola tadi, dari hal-hal kecil ya teman-teman. Justru dengan pandangan seperti itu kita harus maju menunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka katakan, dan sebagai anak-anak muda juga tidak boleh kita anti dengan kritik, karena kritik dan saran itu berguna, sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita supaya memperbaiki kita dari hari ke hari gitu ya, untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu sih teman-teman. Ya, kalau dari aku sih ini ya cara merespon label negatif atau stereotip itu sendiri ya pasti jangan reaktif gitu ya. Kalaupun ada komplain atau ada hal-hal yang dilontarkan ke kita gitu, jangan langsung direspon dengan marah-marah gitu ya. Atau mungkin
biarinlah emang gue kayak gini gitu misalnya. Itu kan juga kayak apa ya, kayak defensif gitu ya, kayak nggak mau gitu ya. Tapi belajar untuk merespon itu tuh dengan proaktif gitu ya. Jadi lebih ke refleksi diri gitu. Apa bener sih aku seperti itu? Karena kan seringkali itu kita tidak sadar juga gitu ya kalau mungkin kita ada kurangnya gitu, tapi justru Tuhan tuh pakai orang lain untuk melihat kekurangan kita dan menyampaikan itu ke kita gitu ya. Terus juga belajar untuk kalau memang ternyata kita masih ada hal-hal yang masih kurang beres gitu ya, gimana caranya kita bisa memperbaiki itu dengan bijaksana, dengan pertolongan Tuhan gitu ya, dengan rendah hati gitu ya. Terus juga aku pikir anak muda juga bisa jadi gitu ya, ada mood swing gitu ya, kadang-kadang apa namanya cara untuk mengelola emosinya mungkin masih kurang gitu ya. Jadi kalau misal ada masalah atau konflik misal di komunitas atau pelayanan, ya jangan buru-buru langsung hilang gitu ya tanpa kabar gitu, jangan. Kalau seperti itu kan nanti jatuhnya kayak oh nggak bertanggung jawab, nah lagi kan dapat label lagi nanti. Jadi belajar juga gitu ya, belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kalaupun ada konflik ya bicarakan itu dengan baik-baik gitu ya. Apa namanya, cari akar masalahnya, cari solusi bersama-sama. Memang nggak gampang sih, tetapi kan ya namanya kita juga mau memperbaiki diri ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang bagus. Sama Kak tadi ya sharing tentang Timotius gitu ya. Timotius itu jadi teladan bukan cuma dari perkataan aja, tapi juga dari sikap dia, dari cara berpikir gitu ya. Terus juga dari apa? Dari kasih, dari kesetiaan gitu. Kalau semua itu nggak dilakukan dengan kasih pun juga akan percuma gitu ya. Jadi benar-benar lah kita sedikit-sedikit tetap harus bisa memperbaiki diri menjadi serupa dengan Kristus gitu ya. Untuk bisa dipakai Tuhan juga dengan leluasa untuk melayani dia. Benar sekali sih teman-teman, ini luar biasa lah yang sudah dipaparkan itu, apa membantu kita untuk bagaimana sih supaya respon yang benar itu ya seringkali bukan membuktikan diri lewat kata-kata, tetapi lewat kehidupan ya kan. Izinkanlah hidup kita ini ya dipenuhi dengan kasih Kristus, dan supaya ketika kita hidup di luar sana orang melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Ini kan orang-orang terberkati, bahkan termasuk orang-orang yang melabeli kita itu. Nah, mungkin ada 5 langkah nyata yang saya bisa bagikan kepada teman-teman ya. Yang pertama itu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karakter yang kuat lahir dari hati yang setiap hari dibentuk oleh firman Tuhan dan doa, teman-teman. Ya. Yang kedua itu belajar setia dalam perkara kecil. Orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil akan dipercayakan hal yang besar. Itu Lukas 16 ayat 10 mengatakan demikian. Yang ketiga itu pegang komitmen. Kalau sudah berkata iya, lakukan. Ya, jangan tunda-tunda. Ya, iya, siap bos, siap Pak Guru, siap Mama, siap apa ya. Jangan tunda-tunda, jangan berubah-ubah. Nah, ini nanti terkesan memang labil bener nih ya. Tapi konsistenlah dengan kata iya itu. Begitu kira-kira. Yang selanjut mau diajar dan dikoreksi, tadi sudah dibahas ya. Orang yang rendah hati akan terus bertumbuh. Begitu ya. Jadilah anak muda yang rendah hati, yang siap dikoreksi oleh teman-teman dan siap diajar. Jadilah teladan, teman-teman, seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Anak muda itu bisa jadi teladan, bukan hanya orang tua. Ternyata kita pun bisa jadi teladan. Jadi fokus kita bukan mengejar pengakuan manusia, tetapi membangun karakter di hadapan Tuhan. Ketika karakter kita berubah, cara orang memandang kita pun perlahan akan berubah. Begitu, teman-teman, dari saya. Ya, menarik ya statement Kak Egen tadi, yang jadi anak muda yang rendah hati menerima koreksi. Ya, menerima koreksi itu kan memang gampang diomongin, tapi yang kadang berat juga untuk dilakukan, karena mungkin karena masih muda ya, egonya pasti akan memberontak. Kalau kasih tahu kita salah itu pasti akan egonya keluar nih. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, ya balik lagi, kita harus belajar menurunkan ego kita, nggak gampang baper sama perasaan. Bisa jadi anggap aja kayak teguran itu atau koreksi itu bukan serangan ke personal kita ya, untuk menjatuhkan kita. Jangan menganggap seperti itu, tapi sebagai anggap aja kayak jadi alarm aja gitu. Jadi alarm kalau
Tuhan itu pakai orang lain untuk ngingetin kita supaya kita nggak kebablasan. Mungkin seperti itu ya. Jadi anak muda yang hebat itu ya bukan yang nggak pernah salah ya teman-teman, tapi yang punya hati yang lembut juga. Karena mungkin kita juga dari kesalahan-kesalahan kita mungkin ketika kita melakukan kesalahan itu dan orang lain mengkoreksi dan Tuhan pakai orang lain untuk mengoreksi, itu akan menolong kita, akan membentuk karakter kita juga supaya kita juga nggak mengulangin hal yang sama lagi. Jadi jangan anggap koreksi itu sesuatu hal yang menyerang pribadi diri kita sendiri. Kadang salahnya di situ. Dia koreksi aku kayak gitu karena mungkin dia nggak suka sama aku. Jangan seperti itu teman-teman ya. Itu sih. Ya, aku nambahin dikit ya. Jadi aku pikir ini ya untuk bisa menjadi lebih baik dan kita juga siap dipakai Tuhan gitu ya. Selain tadi yang disampaikan teman-teman, aku pikir kita juga perlu ya komunitas yang sehat gitu ya. Komunitas yang bisa menolong kita itu untuk punya akuntabilitas gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita bilang, ya Tuhan aku mau memperbaiki diriku gitu ya. Cuman aku sendiri gitu yang lihat atau aku punya checklist gitu ya. Aku udah lakuin ini gitu ya. Tapi sebenarnya kan cuman kita aja gitu. Padahal kita butuh orang lain yang benar-benar bisa melihat gitu ya hidup kita gitu. Kalau misal dibilang kita butuh mentor gitu misalnya, ya nggak masalah sih. Kita juga nggak ada salahnya kita punya kakak rohani atau mentor yang mereka itu bisa menolong kita gitu ya untuk punya akuntabilitas yang baik, untuk punya kepribadian yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi yang pasti mentor itu juga harus dewasa rohani gitu ya, supaya mereka juga bisa membimbing kita gitu. Dan aku pikir juga komunitas anak muda di gereja itu juga sangat penting gitu ya. Jadi kita sendiri secara pribadi juga bisa memberikan dampak positif gitu ya. Kita juga open gitu ya. Kalau kita sendiri open gitu, nanti teman-teman yang lain juga pasti akan bisa open gitu ya. Jangan sampai kita memendam apa-apa sendiri, kita ada di komunitas juga kita nggak open, ya gimana kita bisa bertumbuh juga secara sehat gitu ya. Jadi ya jangan bertumbuh sendiri, jangan berjalan sendiri gitu ya, tapi kita bisa ada di dalam satu komunitas yang sehat. Ya, aku nambahin ya teman-teman, ya menarik ya dengan yang dia Mbak Santi tadi. Selain komunitas mungkin juga kita memerlukan sebuah fondasi atau kunci utama dari semua perbaikin diri kita ya dengan kita dekat sama Tuhan. Mungkin walaupun kita punya tips, ikut seminar, pengembangan diri dan lain-lain sebagainya, kita butuh juga kasih Tuhan, kuasa Tuhan untuk memampukan kita untuk berubah, menurunkan ego kita dan menguatkan kita lah. Ya pas kita mutusin buat intim ke Tuhan, dekat ke Tuhan, dengan baca firman, kita mungkin akan jadi kayak punya rem gitu loh. Jadi kita punya rem otomatis waktu kita berbuat salah, kita punya kekuatan, kita punya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan yang ingetin, jadi kita lebih peka sama suara Tuhan untuk ingetin kita. Ya, dengan dekat sama Tuhan itu mungkin kayak nge-charge kita gitu loh. Itu sih bikin kita nggak gampang haus validasi dan sebagainya gitu. Ya, ini ya, aku mau ngajakin teman-teman nih untuk kita itu bisa sama-sama gitu ya mendefinisikan ulang arti anak muda di hadapan Tuhan gitu ya. Tadi kan kita udah bahas ya banyak sekali label yang dikenakan ke anak muda gitu ya. Terus juga gimana Tuhan pakai anak-anak muda gitu ya untuk bisa memberi gebrakan baru. Di di dalam cerita Alkitab banyak sekali ya yang ada di sana yang bisa menjadi bukti gitu ya, anak muda pun dipakai Tuhan gitu. Cuman dari sisi teman-teman sendiri nih, gimana sih sebenarnya cara kita itu memandang masa muda kita itu di hadapan Tuhan? Apakah kita itu ya masa muda udahlah dinikmati aja, mungkin masa untuk nakal-nakalnya nggak apa-apa lah, atau labil ya udahlah nggak apa-apa mumpung masih muda gitu ya, ntar kalau udah tua baru aku mau serius nih, baru aku melayani Tuhan atau apalah gitu ya. Atau sebenarnya masa muda itu menjadi satu masa yang krusial gitu ya, yang penting gitu untuk kita itu mulai ambil bagian, ambil tanggung jawab, hidup radikal bagi Tuhan, atau mungkin kita sudah punya satu komitmen gitu ya di hadapan Tuhan. Gimana nih menurut teman-teman? Betul. Kata radikal ini ya keren sekali. Dari akar kata radix kan berakar kuat ya. Menurut saya masa muda bukan sekedar masa persiapan teman-teman ya, tetapi juga masa penentuan arah hidup. Memang kita sedang belajar di masa muda ini, bertumbuh dan mempersiapkan masa depan tentunya. Tapi ingat, banyak juga yang mati di masa muda ya.
Iya kan, itu fakta yang ada ya. Banyak yang mati di masa muda, entah kenapa ya Tuhan panggil di masa muda. Kita harus mempersiapkan diri sejak muda ya. Bukan berarti kita menunda untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir begini ya, saya juga pernah berpikir begitu. Nanti kalau sudah bekerja baru melayani Tuhan. Nanti kalau sudah menikah baru serius ikut Tuhan. Padahal kalau hari ini kita tidak belajar taat, teman-teman, kemungkinan besar nanti pun kita akan terus mencari alasan untuk tidak taat. Susah, teman-teman, kalau karakter sudah terbentuk dari muda, terus sampai tua kita baru mau bertobat, wah, susah banget. Di Alkitab, Tuhan tidak menunggu Daud menjadi raja untuk dipakai, teman-teman. Tuhan tidak menunggu Daniel menjadi tua untuk menjadi saksi di Babylon. Tuhan juga mempercayakan pelayanan kepada Timotius ketika dia masih muda. Artinya Tuhan bekerja melalui orang yang siap taat hari ini, teman-teman. Bukan hanya mereka yang sudah dewasa secara usia. Jadi masa muda bagi saya adalah waktu terbaik untuk mulai mengambil posisi. Bukan berarti kita harus langsung melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita mulai setia dalam hal-hal kecil. Contohnya menjaga kekudusan, melayani dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, menjadi berkat di rumah, di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Kalau kita setia di masa muda, teman-teman, Tuhan akan membentuk karakter yang kuat untuk masa depan kita. Ya, oke teman-teman. Ya, memang masa muda itu jangan sampai jadi masa-masa nunggu kita ya, atau latihan doang gitu ya. Atau jangan malah buat foya-foya ya teman-teman ya. Foya-foya rohani gitu ya. Atau segera nunggilan tadi. Tapi ya ya ini masa-masa krusial ya teman-teman. Justru di fase-fase ini harusnya energi kita, kreativitas kita, waktu kita itu malah harusnya di puncak-puncaknya nih. Jadi sayang banget kalau aset terbaik di hidup kita ini malah harusnya dikasih Tuhan, nanti malah kita sia-siain aja gitu kan. Ya kalau dari tadi ya, kata radikal tadi, aku juga menarik gitu ya. Itu bukan berarti kita harus ekstrim gitu loh. Harus ekstrim atau aneh gitu. Tapi radikal dalam artian ini mungkin radikal yang berani tampil berbeda dari standar dunia yang mungkin serba bebas gitu ya. Kita punya batasan-batasan itu. Jadi kita berani ambil posisi yang dari sekarang bukan berarti kita berani mutusin buat hidup, kita harus berani mutusin buat hidup kudus gitu ya, di tengah lingkungan mungkin yang lingkungan kita yang toksik, lingkungan kita yang nggak gimana ya, yang terlalu bebas lah seperti itu. Jadi berani menyuarakan kebenaran itu. Jadi radikalnya itu mungkin di situ ya. Ya berarti ya itu mungkin menentukan juga seberapa kokoh bangunan kita ini. Itu sih teman-teman. Silakan. Oke Kak, berdasarkan semua yang sudah dikatakan, ya saya setuju juga sih. Dan di sini juga menurut saya ya, kalau misalnya ngomongin tentang umur itu nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang yang baik atau pribadi yang lebih baik itu waktu kita, atau mau serius itu waktu kita usia sudah tua mungkin atau pertengahan mungkin, kita nggak bisa tentuin itu ya. Namanya umur itu yang tahu Tuhan. Bahkan juga dikatakan langkah di depan kita itu maut. Jadi maka dari itu kita sebagai anak-anak muda harus mulai dari sekarang memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dari sekarang supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi juga dari sekarang. Bukan tunggu kita udah tua untuk kita dapat menjadi berkat. Bukan tunggu nanti saat kita udah pertengahan umur baru kita bisa jadi berguna. Baik juga kita bisa pelayanan, nanti dulu kalau udah tua atau kalau udah menikah gitu baru serius, nggak bisa. Karena umur yang tahu itu Tuhan yang tahu umur kita, Tuhan yang tahu jalan-jalan kehidupan kita juga. Jadi kita nggak bisa nentuin kapan kita mau serius. Maka dari itu kita juga harus berjaga-jaga dari sekarang. Ya pun, kalaupun misalnya Tuhan nggak minta kita langsung harus sempurna, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil dari sekarang. Kita mulai dari jadi berkat mungkin dari hal-hal mungkin kita bisa dari tingkah laku kita, dari tindakan kita juga teman-teman. Jadi bukan harus jadi yang luar biasa dulu, yang kelihatan dulu, enggak. Mulai dari hal-hal kecil dulu, yang penting kita bekerja atau berjalan gitu, enggak berdiam diri, tunggu udah dewasa nanti, enggak gitu teman-teman.
Itu sih menurut saya. Ya, kalau menurut aku sih masa muda itu masa yang krusial gitu ya. Karena gini, di Pengkhotbah 12 itu ya, ayat 1, di sana dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang gitu ya. Jadi, masih ada lanjutannya sih, cuman ini ya, jadi diingatkan gitu ya, berarti Tuhan itu kan meminta ingatan terbaik kita, meminta energi terbaik kita, bukan sisa-sisa hidup kita gitu ya, yang udah pas sakit-sakit gitu, atau yang mungkin udah ini ya, udah banyak mengalami kelemahan tubuh gitu ya, tetapi justru pas masa muda gitu ya. Jadi pas ingatan kita itu sedang freshnya, kita sedang bertumbuh gitu ya, terus juga energi kita itu sudah sangat energik, bahkan kita itu punya apa rasa penasaran yang besar gitu ya. Anak muda itu kan ini ya gampang apa cari tahu gitu ya, rasa penasarannya tuh tinggi gitu, dan pengen belajar macam-macam gitu. Jadi justru hal-hal yang bagus-bagus ini tuh harusnya bisa dipakai untuk Tuhan gitu ya. Terus juga kalau tadi ngomongin masalah radikal gitu ya, setuju juga dengan yang disampaikan Kak Yola. Aku sendiri juga melihat radikal ini tuh salah satunya itu kita harus berani tampil beda gitu ya daripada dunia gitu. Kita tuh nggak ikut-ikutan arus dunia gitu, kita tuh anaknya Tuhan gitu ya, kita harus membawa satu prinsip yang Tuhan kasih gitu ya. Bagikan kebenaran gitu, lakukan segala sesuatunya dengan kasih, dengan sukacita, dan yang terpenting juga menjaga kekudusan, karena di zaman sekarang itu akan sangat-sangat susah gitu ya untuk kita itu bisa hidup kudus gitu ya. Jadi aku pikir radikal kita itu radikal yang bukan akan membuat kita itu nelangsa gitu ya atau menderita. Justru ketika kita bisa melakukan itu, justru kita akan mengalami satu kebebasan, satu kemerdekaan di dalam Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran itu dengan lega gitu ya. Kita kan jadi orang yang apa, yang transparan gitu ya. Kita nggak akan takut untuk melakukan kebenaran, kita nggak akan nutupin dosa-dosa atau kesalahan kita, karena kita apa, karena kalau kita pun ada salah, kita udah langsung gitu ya Kak, langsung balik sama Tuhan gitu ya. Ya karena itu tadi, karena kita deket, karena mau jaga kekudusan. Ya itu sih, jadi harus memang berani radikal, dan ini masa krusial kita untuk kita berikan bagi Tuhan. Ya, waktu emang terus berjalan dan berputar ya teman-teman. Menunda buat jadi berkat itu sama aja dengan menyanyiakan masa-masa emas kita ini untuk dipakai Tuhan. Jadi ya teman-teman, jangan banyak alasan ya. Nanti aja lah kalau udah sukses, nanti aja lah kalau udah dewasa, udah tua, nanti aja lah. Nah, jangan stop ya kalau buat alasan teman-teman ya. Langkah besarnya harus kita mulai dari hari ini, kalau nggak kapan lagi gitu kan. Lewat keputusan-keputusan kecil kita buat bisa buat kita hidup lebih benar lagi, bertanggung jawab, terus juga terlebih lagi berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terima kasih banyak tuh teman-teman semuanya, luar biasa sharingnya pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman. Pasti akan ada banyak hal nih yang teman-teman dapatkan dari sharing yang kurang lebih kita udah sharingkan sekitar 50 menit ya ini teman-teman. Udah kurang lebih udah 1 jam. Nah, teman-teman mendapatkan apa nih? Boleh dibagikan ya, kayak mungkin teman-teman bisa bagian kesimpulan, call to action, atau sesuatu ya, mungkin silakan nanti teman-teman bagikan, teman-teman share ya. Nanti silakan mulai dari Kak Egen, kemudian Kak Santi, kemudian Kak Indri, kemudian aku. Silakan Kak Egen. Ini apa closing statement atau Closing statement Kak, closing statement kesimpulan, silakan. mungkin saya lebih tertarik untuk membahas tentang kudus tadi. Ya, saya bahas tentang dari makna biblika saja ya kan. Ya, nggak apa-apa ya. Di sini agak dalam dikit, nggak apa-apa. Sebenarnya menarik banget ini tentang kekudusan, teman-teman. Ya, kekudusan ini di dalam bahasa Ibrani itu disebut kados. Kados itu artinya dikhususkan untuk Tuhan. Sedangkan lawan kata dari kados itu adalah kerem. Kerem itu sama, dikhususkan juga, tetapi dikhususkan untuk dihukum. Nah, bagaimana kita sebagai orang muda Kristen hari ini harus berdiri di mana? Karena di dalam kekristenan itu ya dikenal ada 2 yang khusus untuk Tuhan atau khusus untuk dihukum. Mari kita pilih jalan yang tepat, yaitu dikhususkan untuk Tuhan. Kita hidup kudus, kados, bukan kerem. Begitu teman-teman. Oke, thank you Kak. Silakan Kak Sandi. Ya, kalau dari aku sih ini ya, jangan biarkan perkataan atau mungkin label, stereotip yang orang lain berikan di diri kita
itu justru menghambat kita gitu ya untuk maju. Tetapi kita ingat ya, kita harus memberikan masa muda yang terbaik ini bagi Tuhan, ambil tanggung jawab, aktif di dalam melayani Tuhan gitu ya. Dan kita ingat kita harus berdampak bagi Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai putus asa. Ingat kalau misal ada kondisi yang sangat membuat kita itu lemah, sangat membuat kita itu tertekan, ayo cepat-cepat balik ke Tuhan dan minta kekuatan dan pertolongan dari Dia. Udah, itu aja. Thank you. Ya, silakan Kak Indri. Oke, kalau menurut saya sih di usia kita yang masih muda ini bukan berarti satu penghalang untuk kita dapat berkarya ya untuk Tuhan ya. Bukan juga berdasarkan apa kata orang, apa pendapat orang tentang hidup kita. Itu bukan menjadi satu penghalang untuk kita bisa berguna bagi Tuhan, dapat berdampak bagi Tuhan, tapi justru dengan usia kita yang masih muda, kita ayo memulai, ayo melangkah bersama Tuhan juga. Mungkin kita dapat dari nasihat-nasihat orang-orang tua juga, kita bisa memperbaiki kehidupan kita juga, dan juga anak-anak muda juga nggak boleh anti dengan kritik dan saran, supaya apa juga, supaya kita juga sebagai anak-anak muda dapat lebih matang gitu ya teman-teman, dapat mempertimbangkan kembali. Biasanya kan anak-anak muda kurang pertimbangan, jadi dengan adanya nasihat-nasihat dan arahan-arahan dan juga saran-saran dan kritikan itu justru kita juga semakin matang, semakin dipersiapkan dan menjadi orang yang penuh pertimbangan gitu sih teman-teman. Oke, thank you Kak Indri. Ya, aku ya teman-teman. Kalau dari aku ya masa muda itu bukan jadi alasan kita untuk menunda hidup untuk Tuhan, tapi justru ini waktunya untuk kita belajar taat, belajar bertanggung jawab, belajar berani, ambil bagian dari rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai anak muda, Tuhan bisa pakai siapa aja, Tuhan nggak melihat kamu siapa, latar belakangmu seperti apa, asal kita mau dibentuk, kita mau dipakai. Itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, terima kasih banyak Kak Ege, terima kasih banyak Kak Indri, terima kasih banyak Kak Santi, terlebih juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di rumah yang sudah menonton, ya mungkin ada beberapa tanggapan ya dari teman-teman yang mungkin belum sempat kita bacakan karena keterbatasan waktu, mohon maaf teman-teman ya. Buat teman-teman yang di rumah ya, aku juga mau ingetin buat teman-teman jangan lupa bergabung dalam Sabda Youth minggu depan ya, pastinya dengan topik yang berbeda dan tentunya masih menarik ya, di tanggal 14 Juli 2026 dengan topiknya tuh setting new standard. Jadi kita akan punya standar-standar yang baru nih teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa hadir dan nonton acara Sabda Youth setiap hari Selasa jam 19, dan teman-teman kalau mau jadi guest seperti Kak Indri, Kak Egan, itu juga boleh banget ya teman-teman, DM aja media sosial Sabda Resource. Kak, aku mau jadi guest seperti itu. Atau mungkin Kak Egan atau Kak Indri punya rekomendasi rekan-rekan teman-teman ya yang ini cocok nih jadi guest Sabda Youth, itu boleh banget di DM ke aku aja, nanti aku kontak seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman untuk pelayanannya. Aku minta dengan kasih Kak Egen boleh tutup kita dalam doa. Tadi ke-mute ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, yang menjadi pokok kehidupan kami, baik badani maupun roh. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan dalam kami. Pada saat ini Tuhan telah terlaksana dengan baik diskusi kami pada saat ini Tuhan dengan teman-teman yang ada di Sabda dan teman-teman yang sudah mengikuti live IG pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, biarlah materi, biarlah pembahasan, biarlah diskusi yang telah kami bahas ini Tuhan bisa tertanam di dalam hati sanubari kami dan mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Bapa di surga, biarlah ketika selesai kami mendengar materi ini Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang tampil sebagai firman yang hidup dalam perkataan, dalam tingkah laku kami sebagai orang-orang muda. Inilah yang menjadi doa kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih pelayanannya. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.